Halo Sobat RSHD, saya Dr. Muhammad Yusar, saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Oke, hipertensi ya, itu adalah suatu kondisi itu di mana keadaan tekanan darah seseorang itu sudah terlalu tinggi, di mana tekanan darahnya itu lebih dari sama dengan 140/90 mm air raksa. Itu jadi berarti tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang atasnya itu bila mencapai 140 ke atas, atau tekanan darah diastolik itu yang bawahnya, yang pernya itu 90 mm air raksa ke atas. Itu sudah dikatakan penderita itu sudah menderita suatu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi tekanan darah yang normal ini dikatakan jika tekanan darah ini kurang dari 130/85. Nah, tadi darah tinggi itu dikatakan bila di atas 140/90. Jadi ada antaranya nih, antara yang 130 sampai 140 atau yang bawahnya itu 85 sampai 90. Jadi di antaranya ini dinamakan suatu kondisi yaitu prehipertensi atau kondisi yang normal tinggi gitu. Belum dikatakan hipertensi, tapi sudah masuk ke dalam prehipertensi. Nah, ini sudah menjadi masalah nih kalau Anda sudah masuk ke dalam kondisi prehipertensi, sudah bisa menjadi bakat menjadi hipertensi ke depannya bila tidak ditangani. Jadi, kondisi prehipertensi ini sudah wajib untuk mengatur pola hidup yang sehat. Jadi gini, untuk mengatur tekanan darah ini harus ada prosedur atau standarnya begitu ya. Jadi penderita yang mau diukur tekanan darahnya ini harus paling tidak itu istirahat dulu minimal 5 menit, duduk dulu, tidak terburu-buru langsung datang ke tempat klinik gitu. Contohnya langsung terburu-buru langsung diukur tekanan darahnya. Lalu yang kedua juga untuk cara mengukurnya, mansetnya itu ini juga tidak boleh dipasang terlalu ke atas gitu atau terlalu ke bawah gitu. Paling tidak itu 2 jari di atas lipatan sikunya gitu. Terus yang juga persiapannya ini juga penting. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, ini sebisa mungkin ini tidak mengkonsumsi kopi misalkan, atau merokok, atau makan yang terlalu banyak begitu. Jadi memang harus ada prosedur-prosedur standar yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi ada yang namanya itu positif palsu begitu. Jadi dikatakan itu hipertensi itu pada saat diperiksa, tapi padahal sebenarnya tidak hipertensi. Jadi kalau masih meragukan gitu ya, diperiksa ternyata tekanan darahnya ini tinggi, ini juga bisa dianjurkan juga diarahkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah gitu. Jadi ada istilahnya itu namanya white coat hypertension. White coat itu seperti ibaratnya itu hipertensi jas putih gitu. White coat ini melambangkan kayak tenaga kesehatan, melambangkan dokter, melambangkan suster. Jadi ada beberapa pasien itu yang ternyata itu mau ketemu dokternya, mau ketemu suster gitu, mau dilakukan pemeriksaan, itu terjadi tekanan darahnya itu tinggi karena ada kecemasannya. Jadi memang bisa juga menjadikan positif palsu pada pemeriksaan tekanan darah. Nah, hal ini yang bikin terkadang itu tekanan darah itu kadang tinggi, kadang normal. Jadi ini memang harus dilakukan pemeriksaan atau prosedur yang tepat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah ini. Sebenarnya ya, kebanyakan ya tekanan darah tinggi ini itu rata-rata itu tidak menimbulkan gejala gitu. Jadi istilahnya itu asimptomatis kalau istilah kedokterannya. Namun ada beberapa kasus yang tekanan darahnya ini melonjak yang tinggi sekali. Jadi istilahnya seperti krisis hipertensi begitu. Itu bisa sampai menimbulkan gejala seperti yang nyeri kepala, pusing, atau mungkin sesak nafas, nyeri dada, berdebar-debar, mimisan, atau bahkan sampai bisa penurunan kesadaran gitu bila tidak ditangani dengan tepat gitu. Jadi pada setiap individu ya, ini setiap gejalanya itu tidak spesifik begitu, dan bisa saja individu yang satu dan individu yang lain itu berbeda gejala klinisnya dari hipertensi ini. Gitu. Oke, nah jadi semisal hipertensi ini sudah diketahui begitu ya, terus juga keluarganya itu juga ada bakat dari hipertensi ini, lalu tidak ditangani dengan tepat,
yang dikhawatirkan adalah komplikasi yang terjadi akibat hipertensi. Bisa terjadi gagal ginjal ya, sampai harus butuh cuci darah yang rutin begitu. Juga bisa terjadi gagal jantung akibat pembengkakan jantung akibat hipertensi, dan juga bisa terjadi penyakit jantung koroner, dan bisa terjadi serangan jantung yang mendadak. Bahkan bisa juga pembuluh darah tepinya juga bermasalah akibat hipertensi, bisa hanya mati rasa begitu sampai butuh amputasi bahkan karena akibat hipertensi ini. Dan juga bisa terjadi gangguan saraf di mata, akhirnya bisa terjadi kebutaan akibat hipertensi ini. Nah, maka dari itu komplikasi akibat hipertensi ini cukup serius, jadi perlu penanganan yang tepat gitu ya, jangan disepelekan begitu untuk hipertensi ini. Nah, kalau misalkan ada hipertensi, jadi harus sudah mulai masuk ke pola hidup yang sehat begitu, dan juga harus konsultasi ke dokter apa sebenarnya pilihan dari obat hipertensi yang cocok untuk pasien hipertensi ini. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi jika Anda itu mengalami yang namanya hipertensi ini ya, sangat penting untuk Anda ini berkonsultasi dengan dokter ya. Jadi, tapi sebelum berkonsultasi kepada dokter, jadi juga penting juga untuk menjaga pola hidup yang sehatnya. Nah, seperti apa pola hidup yang sehat? Ya, jadi ada salah satu cara dari yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan ya untuk menjaga pola makannya atau pola dietnya. Ini ada istilahnya namanya DASH diet. Jadi DASH ini adalah singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertension. Seperti apa itu DASH diet? Ternyata DASH diet ini efektif dikatakan itu secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang atasnya itu bisa menurun sebesar 6-11 poin. Dan yang tekanan darah diastoliknya atau yang tekanan darah bawahnya itu sebesar 3-6 poin bisa turun. Kan lumayan, misalkan kalau tekanan darahnya itu 140 atasnya itu bisa turun dengan DASH diet ini bisa sekitar 130 hanya dengan DASH diet saja. Jadi seperti apa DASH diet ini? Yang pertama adalah membatasi konsumsi dari natrium. Natrium itu adalah seperti dari garam dapur gitu. Sebesar apa? Jadi satu hari itu untuk garam ini sebesar maksimal 1 sendok teh saja satu hari ya. Lalu yang kedua adalah membatasi konsumsi dari makanan yang mengandung tinggi lemak jenuhnya. Lemak jenuh ini banyak terkandung di dalam daging-dagingan gitu, atau kulit ayam, goreng-gorengan, atau santan-santanan. Ini bisa mempengaruhi kendali darah tinggi yang buruk. Oke, berikutnya yang ketiga adalah kita itu dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih ya. Selain air putih ini mengatur tekanan darah ya, ini juga banyak manfaat lainnya. Jadi bisa menetralisir racun tubuh gitu ya, bisa memperbaiki cairan tubuh, bisa memperbaiki sel tubuh kita, dan juga bisa memperlancar pencernaan kita. Jadi juga dianjurkan nih untuk mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya. Jadi jadikan air putih ini minuman sehari-hari kita istilahnya. Lalu berikutnya yang keempat, kita harus dianjurkan juga memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahkan tidak cukup 3 kali sehari ini buah-buahan dan sayuran. Dianjurkan itu sampai 5-6 kali sehari untuk memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, jadi pola DASH diet yang dianjurkan Kemenkes ini ditambah dengan olahraga yang rutin begitu yang mengontrol stres. Nah, ini ternyata efektif untuk mengatur tekanan darah seseorang. Jadi bisa menurunkan tekanan darah cukup dengan mengatur pola hidup ini saja. Bahkan tanpa dengan mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi gitu. Jadi dalam memperingati Hari Darah Tinggi Sedunia ini ya, saya mengajak kita semua untuk menjaga pola hidup kita semua ya, kita maknai dan jaga agar tekanan darah tetap normal dengan ukur tekanan darah Anda secara akurat, lalu kendalikan dan hidup lebih lama. Demikian sedikit edukasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.